Bagaimana jika melaksanakan akikah pada hari ke-21 atau ke-40, sahkah? Insya Allah tidak. Karena tadi ya, bahwa waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya harus kita taati, harus kita hargai, harus kita muliakan. Ketika waktu itu lewat, maka sudah tidak ada lagi ibadah itu. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Membayar zakatul fitri setelah salat Idul Fitri tidak sah. Menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha tidak sah. Atau sekarang ini hari tasyrik sudah habis tidak sah. Salat duhur setelah masuk waktu asar tidak sah. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Buat apa Nabi mengatakan yaumus sabi'ah? Hari ke-7, hari ke-7. Sementara boleh kita lakukan di hari kesekian-sekian. Buat apa Nabi? Seolah ucapan Nabi ini omong kosong, seolah ucapan Nabi ini nggak berharga, ya kan? Ucapan Nabi sangat berharga, sangat-sangat berharga, dan sangat-sangat harus dijadikan hukum, patokan. Seperti Nabi mengatakan puasa Arafah, puasa Arafah. Puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu. Kok ternyata puasa Arafah boleh beda hari dengan wukuf di Arafah? Berarti ucapan Nabi ini tidak berharga. Ucapan Nabi ini keliru. Ucapan Nabi ini salah ucap, keseleo lidah. Ya, mustahil kan? Seorang Nabi dibiarkan oleh Allah keseleo lidah. Ya, tentu ucapan Nabi mengatakan puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu menunjukkan bahwa ya puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah. Namanya juga puasa Arafah. Ya. Arafah di muka bumi hanya ada satu, di Mekah sana. Di mana titik awal pergantian hari menurut Islam? Karena yang berlaku umum titik awal pergantian adalah Greenwich. Saya nggak tahu ya. Kalau yang dimaksud pergantian hari dari Kamis ke Jumat, dari Jumat ke Sabtu, dari Sabtu ke Ahad, ya jelas ketika matahari tenggelam. Dan itu kan jelas sekali. Jelas, gamblang, terlihat gitu. Bukan meraba-raba. Kalau jam 12 malam kan meraba-raba. Ada apa di jam 12 malam? Nggak ada apa-apa. Nggak ada perbedaan antara jam 12 malam dengan 11 malam dengan jam 1 malam. Beda-beda tipis. Ya, sama-sama gelap, sama-sama tidak terlihat apapun kalau nggak ada lampu. Nah, beda dengan matahari tenggelam. Sangat beda. Nampak nyata. Ya. Maka ketika Qursus Syam, bulatan matahari itu sudah tidak nampak di ufuk barat sana, ya misalnya kita di pantai barat ya, matahari kan tenggelam tuh, tenggelamkan pelan-pelan ya, baru tenggelam sepertiga, baru tenggelam setengahnya, baru tenggelam 2/3, terus ya, 80%, 85%, 90%, 96%, 97%, sampai 100% tenggelam, tidak terlihat sama sekali bulatan matahari, itulah masuk waktu maghrib. Kalau kita ngelihat jadwal, oh masih kurang 10 menit lagi, oh masih kurang 7 menit lagi, berarti yang salah mataharinya apa jadwalnya? Ya tentu jadwalnya salah, nggak mungkin matahari salah. Ya, wah salah nih matahari, kecepatan nih tenggelamnya nih. Ini jadwalnya belum nih, masih 10 menit lagi. Oh udah tenggelam matahari. Nggak mungkin seorang waras mengucapkan seperti itu, ya kan? Jadwalnya yang salah. Itu. Nah, boleh kita pakai jadwal kalau mendung, kalau tidak terlihat, ya seperti kita di sini ya kan, walaupun tidak mendung, untuk melihat matahari tenggelam kan tidak mudah. Boleh pakai jadwal. Adapun duhur, asar mudah sekali. Mudah insya Allah. Tanpa jadwal, asal tidak mendung ya. Duhur, asar mudah. Subuh yang sulit.
Subuh sulit. Subuh 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, insya Allah lebih mudah untuk mengetahui waktu subuh. Justru sekarang sulit. Ya. Nah, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, ketika kita menghadap ke arah barat, jam-jam 3:30, 4, jam 4, menghadap ke arah timur, pasti gelap gulita. 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu ya. Ketika kita menghadap ke arah timur, jam 3, jam 4 di Jakarta ya misalnya, gelap gulita. Gitu. Nanti kira-kira jam 4:15 mungkin ya, atau 4:17 mungkin, ada cahaya memanjang seperti danap, seperti ekor serigala memanjang. Itulah fajar kadzib. Fajar kadzib, fajar yang bohong. Cahaya yang memanjang seperti ekor serigala itu lama-lama akan hilang. Jadi gelap lagi. Namanya juga fajar kadzib, fajar bohong. Gitu. Nah, nanti jam 4:40, 41 ya. Kalau misalnya saat-saat seperti ini, tapi 300 tahun yang lalu, kita melihat ke arah timur, maka muncul cahaya. Tapi tidak seperti ekor serigala, tapi mau menyebar. Cahayanya menyebar. Tidak seperti tadi. Nah, cahaya yang menyebar itu tidak hilang lagi. Ini kita bicara tidak mendung ya, cerah. Cahaya yang menyebar itu tidak hilang lagi, tapi terus menyebar, terus menyebar, terus menyebar, semakin terang, menerangi gunung, bukit, jalanan, sungai, dan seterusnya. Itulah fajar shodiq. Ketika melihat cahaya menyebar pertama kali, itulah sudah masuk subuh. Ya, itu kira-kira 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu. Kalau sekarang nggak usah jam 4, jam 3, jam setengah 3, kita melihat ke timur, gelap gulita apa terang? Terang benderang. Terang terus ya. Kenapa? Ya lampu di mana-mana. Lampu PLN di mana-mana, sulit. Kecuali di laut barangkali. Ya. Laut pun ya kadang-kadang suka ada cahaya dari mana, dari kapal dan seterusnya. Gitu. Maka jangan gegabah. Sok-sokan mengatakan waktu subuh sekarang ini kecepatan 10 menit, maka kita tunda, ya. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Seandainya betul tahu, ini masalah besar, masalah umat, bukan masalah sepele. Laporkan ke Menteri Agama MUI. Nanti Menteri Agama MUI yang merubah jadwal. Jangan kita sendiri-sendiri. Kan ada fitnah itu di daerah Jakarta Barat itu, yang berpegang ini sengaja itu jam 5:15 baru datang ke masjid, sholat berjamaah subuh di situ. Ya kalau sekali dua kali, ini setiap hari begitu kan jadi fitnah. Ya, jangan gegabah. Musyawarah sudah dilakukan, pada akhirnya keputusan diambil oleh pemimpin. Ternyata keputusan tersebut salah. Apakah pemimpin tersebut berdosa kepada umat? Salahnya melanggar syariat apa tidak? Kalau melanggar syariat, ya jelas berdosa lah. Tapi kalau salah dunia, ya itulah manusia. Ya jangankan kita, para sahabat salah mengambil keputusan, mestinya tidak berangkat malah berangkat, baru dapat 100 meter kecelakaan meninggal. Adakah? Ya ada, banyak. Kalau kesalahan itu masalah takdir, ya nggak masalah. Yang masalah itu salah melanggar syariat. Mestinya pencuri dipotong tangannya,
ini malah cuman di penjara misalnya, ya jelas berdosa. Ya. Untuk keputusan-keputusan yang tidak ada hubungannya dengan halal haram, berangkat apa tidak, kita umumkan atau tidak, ya nggak ada pahala, nggak ada dosa. Ya. Yang ada tepat dan tidak tepat aja. Paham ya? Nah, kecuali sekali lagi melanggar syariat. Wallahu. Ada lagi? Iya. Bagaimana berkenaan dengan puasa Arafah, itu boleh nggak menunda sholat idnya, sama nggak dilaksanakan di 10 Dzulhijjah itu? Ya. Boleh kalau ada gempa, banjir, tanah longsor, apalagi ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ngapain ditunda? Apalagi ada yang mengadakan, gitu ya. Ya jauh-jauh dikit lah, naik motor, naik mobil. Ya. Artinya begini, patokan kebenaran itu ada di siapa? Contohnya, patokan kebenaran nggak mungkin salah, itu ada di siapa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Tidak. Tapi ada di Rasul dan para sahabat. Ya kan? Kalau ada yang nggak sepakat dengan ini, kita mundur ke belakang. Ya. Patokan kebenaran adalah Rasul dan para sahabat. Walaupun Rasul dan para sahabat itu hari ini berbeda dengan umat sejagat yang salah. Rasul dan para sahabat nggak mungkin salah. Ya. Rasul dan para sahabat belum pernah puasa Arafah, beda hari dengan wukuf di Arafah. Yang mengatakan pernah, mana dalil? Yang mengatakan tidak pernah, nggak perlu pakai dalil. Emang udah begitu tiap tahun. Ya? Namanya puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah. Rasul dan para sahabat tidak pernah, beda hari. Yang mengatakan pernah, tunjukkan dalil. Ya, sama dengan Rasul dan para sahabat pernah beda Idul Fitri. Pernah nggak? Para sahabat pernah beda Idul Fitri. Pernah nggak? Pernah. Pernah Muawiyah di Syam dengan Ibnu Abbas di Mekah. Beda. Satu Jumat, satu Sabtu. Itu terjadi itu. Tetapi perbedaan Idul Adha belum pernah terjadi. Para sahabat 100 tahun lebih kan? Para sahabat hidup di muka bumi ini 100 tahun lebih. Artinya 100 tahun setelah Nabi wafat, para sahabat baru habis. 110 atau 111 hijrah. Nabi wafat kan 10 hijrah ya, atau 11 hijrah. Belum pernah ada riwayat. Para sahabat berbeda dalam Idul Adha. Karena satu patokan, yaitu wukuf di Arafah. Sementara para sahabat kaum muslimin, sahabat dan tabi'in, ada yang di Mesir, di Syam, di Irak, bahkan di Azerbaijan, kalau sekarang Uni Soviet kan Rusia. Ya. Bahkan insyaallah sudah banyak di Asia, mungkin di negeri kita ini sudah ada yang masuk. Gitu. Nah, sehari setelah puasa Arafah, Rasul dan para sahabat melaksanakan salat Idul Adha. Ini terang benderang. Ya. Mau dibantah pakai dalil apa? Ya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.